Saya akan mulai, mohon izin. Ini saya akan share screen dulu, materinya. Nah, terlihat ya? Izin terlihat, Pak. Bisa terlihat? Izin terlihat. Siap, Pak. Siap terlihat, Pak. Ya, oke. Nah, materi yang kelima ini adalah hierarki dan manajemen data. Nah, di sini di materi ini bagaimana kalian bisa memahami tentang basis data. Nah, karena di dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tidak bisa terlepas dengan apa itu database, ya. Ya, apa itu database? Nah, materi ini yaitu kompetensi dasarnya adalah Taruna mampu memahami konsep database dan sistem manajemen database. Ya. Kalian untuk memahami bagaimana konsep database itu perlu juga sedikit praktek nanti. Minggu depan kita praktek. Nanti apa saja yang harus diinstal di laptop kalian nanti akan diberikan oleh asisten saya, Mas Miftah. Ya. Nah, materi pokok yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu kebangkitan era database, ya, kemudian konsep dan struktur database, nah, menciptakan dan menggunakan database, ini seperti apa kita melakukan atau kita merancang database. Ya. Nah, model database dan pengelolaan database, keuntungan implementasinya seperti apa? Nah, ini kita buat dalam bentuk praktik nanti. Ya. Nah, kemudian nanti di sini juga Taruna bisa mempelajari dan mendiskusikan bagaimana konsep database dan implementasinya. Ya. Nah, kira-kira itu yang kita bahas pada pertemuan yang materi yang kelima ini. Nah, kita mulai dari kebangkitan era database, ya, bahwa era penggunaan komputer yang ada sebelum konsep database. Nah, sebelum database ini ada, gitu ya. Nah, itu dikatakan bahwa itu ada pengulangan data atau data redundansi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Begini, kalau di dalam simpanan data, gitu ya, dalam menyimpan suatu data, misalkan aja nama mahasiswa, di dalam menyimpan data mahasiswa, dan nanti data mahasiswa itu misalkan Taruna Putu misalkan, ya, itu tersimpan di dalam satu file, ya, istilahnya tersimpan di dalam buku lah, gitu ya, di dalam buku. Nah, nama Putu itu pada saat ini bisa disimpan dalam satu file, dalam satu bentuk tabel, gitu ya, di tabel Putu, nama Taruna. Jadi ada nama Putu. Nah, nama Putu ini itu akan bisa dipanggil di berbagai tempat, gitu ya. Nah, contohnya misalkan Putu mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Putu mengambil mata kuliah X misalkan begitu. Nah, nama Putu ini tersimpan di dalam satu tabel,
dalam satu database. Dulu nama Putu dapat tersimpan di masing-masing. Putu ada di nama Putu ada di mata kuliah A, nama Putu ada di mata kuliah B, nama Putu ada di kuliah C, sehingga pengulangan data. Ya. Nah, apa akibatnya kalau terjadi pengulangan data? Maka, menyimpan data itu kan di memori. Kalau data Putu itu disimpan secara berulang-ulang, maka akan membutuhkan tempat di situ, kan gitu ya. Ya, akan membutuhkan tempat. Nah, kalau Putu hanya mengambil 7 mata kuliah, maka tidak terlihat. Tapi kalau Putu atau yang lainnya mengambil mata kuliah 1.000 mata kuliah, maka harus ada penempatan 1.000 mata kuliah. Nah, itu disebut dengan pengulangan data. Akibat pengulangan data, maka memori akan menjadi penuh. Nah, kemudian ketergantungan data. Nah, seperti tadi saya katakan, Putu, nah itu mengambil mata kuliah. Putu mempunyai pembimbing namanya Mas Surya. Putu, nah itu adalah data, ketergantungan data antara satu data dengan data yang lain. Itu disebut dengan data dependensi. Ya. Nah, kemudian kepemilikan data yang tersebar. Nah, sekarang ya, kenapa kalian bisa mendaftar Taruna, sedangkan servernya ada di tempat lain? Kenapa kalian bisa ngeprint, gitu ya? Ngeprint surat apa namanya itu? Surat pendaftaran. Ya, sedangkan datanya itu ada di tempat lain. Nah, itu disebut dengan kepemilikan data yang tersebar. Kemudian ini tugas spesialis informasi adalah menyediakan organisasi logis yang dibutuhkan oleh pemakai, ya, memakai dalam kendala dari organisasi fisik. Nah, nanti ada namanya integritas logis dalam satu file dan ada integritas logis dalam beberapa file. Tadi akan kami jelaskan lebih lanjut. Bagaimana konsep Nah, bagaimana konsep database? Nah, integrasi logis, rekod-rekod yang melintasi berbagai lokasi fisik disebut dengan konsep database. Nah, sebenarnya apa itu database itu sebenarnya ya? Nah, database itu kan menyimpan sesuatu gitu ya, menyimpan sesuatu dalam bentuk file, ya, menyimpan sesuatu dalam bentuk file. Nah, yang disimpan itu file apa? Yaitu file yang kalau menyimpan berarti kan merekod, ya. Nah, jadi ini dikatakan integrasi logis, rekod-rekod melintasi berbagai lokasi fisik. Nah, ada fisiknya di situ. Ya. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Yang fisik itu apa? Yaitu berupa hard disk, ya. Simpanan data itu berupa data fisik, gitu. Nah, kemudian dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Nah, inilah konsep utama dari database tadi. Saya katakan bahwa jangan terjadi pengulangan data. Ya. Di dalam database tidak boleh terjadi pengulangan data. Dan untuk memperoleh independensi data. Jadi, antara data yang satu, tabel yang satu dengan tabel yang lainnya, itu akan saling berhubungan.
Itu disebut dengan konsep basis data. Ya. Nah, sebenarnya kalau kalian ingin tahu lebih lanjut nanti, kalau kalian mendaftar, kemarin di awal mendaftar kan ya, mendaftar menjadi taruna. Yang kalian isikan apanya? Apa saja yang kalian isikan? Coba, salah satu taruna jawab. Mohon izin menjawab, Ya, mengisi data data apa yang kalian isi? personal Ya, untuk isinya apa saja? mendaftarkan nama, NIK, tanggal lahir, seperti KTP. Alamat dan lain sebagainya, toh? Siap. Nah, Mohon izin. kalian sempat berpikir nggak, oh data ini bisa tersimpan, kok bisa tersimpan sih gitu? Terbersit nggak waktu kalian mengisi data itu, data ini kok bisa disimpan di mana ya? Dalam bentuk apa menyimpannya gitu? Nah, kalau ada yang berpikir seperti itu bahwa kalian yang kalian inputkan itu nanti akan tersimpan dalam bentuk tabel nanti. Dalam bentuk tabel yang contohnya nanti nah ini. Nah, ini misalkan NPM, nama, alamat, jenis kelamin. Nah, ini Kak, data-data kalian tuh tersimpan dalam bentuk tabel ini gitu. Ya. Nah, nanti di sini nih yang dikatakan saling tergantungan itu, misalkan saya akan mencari, saya ingin mencari nama Mas Taruna yang alamatnya di Rungkut. Nah, siapa saja? Nah, saya bisa mengambil data tersebut gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu contoh konsep database. Nah, ini kemudian independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada seluruh data tanpa melakukan perubahan program-program aplikasi yang memperoleh data. Jadi begini, misalkan tadi saya katakan, saya ingin dapat nama Mas Taruna yang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya ingin membuat absen nih. Ya, saya ingin membuat absen mahasiswa yang kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, maka saya tidak perlu melakukan perubahan-perubahan karena saya bisa mengambil data tadi, gitu ya, mengambil database yang sudah tersimpan dalam proses sebelum pada saat kalian mengisi data-data tersebut. Nah, itu konsep secara ini ya, secara singkat. Nanti saya kasih modulnya. Nah, kemudian struktur database. Apa yang dikatakan struktur database itu? Yaitu cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data atau disebut dengan DBMS, gitu ya. Database Management System. Ya. Nah, tujuan daripada database ini adalah itu tadi, ya, menjadi lebih efisien. Nah, ini struktur database ada sistem yang terpusat, yaitu berjalan hanya di satu komputer, tidak terhubung dengan komputer yang lain. Client server itu melayani request dari klien. Kalau sistem terdistribusi, data tersimpan di dalam komputer, tetapi dapat saling berhubungan satu sama yang lainnya. Nah, ini model database ada 3. Model dasar
Ada hierarkis, ada jaringan, dan ada relasi relasional. Nah, ini model tree. Kalau model hierarkis ini adalah model tree. Ya. Ini ada dosen, namanya Siti Nurbaya. Dia mengajar mata kuliah ini, mata kuliah basis data, dan mata kuliah COBOL misalkan. Nah, di dalam mata kuliah basis data ada nama Rudi, ada Asti, ada Dani, di COBOL ada Dina, ada Edi juga. Nah, itu ini hierarkis. Kemudian kalau jaringan, nah tadi di sini lihat bedanya, ada Dani, ada Dina, ya. Nah di sini ada jaringannya. Nah si Dani ini mengambil mata kuliah basis data dan mengambil mata kuliah COBOL. Nah, ini beda antara hierarkis dengan jaringan. Nah, kemudian kalau relasional yang tadi saya jelaskan berupa dalam bentuk tabel. Ya. Nah, bagaimana menciptakan dan menggunakan database? Ya. Nah, mengumpulkan. Jadi pertama kemarin saya sudah memberikan tentang bagaimana suatu sistem itu bisa diimplementasikan menjadi suatu perangkat lunak gitu ya. Nah ini di fase pertama ini kita harus mengumpulkan data atau kita sebut dengan kebutuhan kebutuhan data, ya. Kemudian kita membuat konseptual database desainnya seperti apa, kemudian kita memilih DBMS-nya, ya. Nah nanti akan dijelaskan DBMS itu yang seperti apa, kemudian model data model mapping-nya seperti apa, kemudian pembuatan physical database-nya nanti seperti apa physical database itu, ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian implementasi ini adalah fase-fase di dalam implementasi database. Nah, ini tahap perancangan. Ya. Nah, ini tahap perancangan nanti kita akan coba satu-satu sampai dengan implementasi. Kalian akan kami berikan sedikit contoh. Nah, minggu depan saya berharap sekali kalian sudah bisa mengimplementasikan ke istilahnya itu bisa mengimplementasikan database yang paling sederhana. Nah, nanti masalah teori dengan kalian tahu bagaimana implementasi database itu, secara otomatis kalian, oh iya, database itu seperti ini gitu ya. Nah, kalau database tidak diimplementasikan, kalian akan membayangkan saja gitu. Cuma membayangkan saja. Ya, seperti membuat pisang goreng gitu ya. Nah, ini pisang goreng harus pisangnya dikupas dulu, kemudian dipotong menjadi 2, nah kemudian digoreng dengan minyak, dan ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian membayangkan pisang goreng itu enak atau tidak, kan tidak bisa. Nah, jadi kalian harus bisa mencicipi apa itu pisang goreng yang enak itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, untuk ini bagaimana menciptakan dan menggunakan database, coba nanti akan dijelaskan oleh asisten saya, Mas Miftah. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau bisa kalau mau di chat room tidak apa-apa. Nanti kan saya bantu untuk menjawabnya. Mas Miftah. Iya, Pak. Iya, Pak. Monggo Mas, diajari bagaimana use case dan lain sebagainya itu.
Sebentar ya, Mas. Apakah rekan-rekan bisa kedengar dengan suara saya? Siap, terdengar. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Siap, terdengar. Kan yang dijelaskan seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Gede tadi. Langkah yang pertama kita adalah membuat ERT. Sebuah teknik pemodelan data yang mempresentasikan gambar entitas dan relasi-relasi antar entitas di dalam sebuah sistem informasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi, pada tabel tadi, dibentuk oleh dua komponen entitas. Entitas ini yang nantinya akan menjadi sebuah tabel. Kemudian nanti ada relasi. Relasi ini adalah yang menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Yang dideskripsikan lebih detail dengan sejumlah atribut atau properti. Entity atau entitas sendiri merupakan objek yang mewakili suatu dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun secara konsep. Misalkan kayak tadi, mahasiswa. Itu mahasiswa itu adalah sebuah entitas. Contohnya adalah seperti ini, fisik, mobil, rumah, manusia, pegawai, dan lain-lain. Kemudian yang kayak konsep, kayak tadi itu mahasiswa, lebih jelasnya, mata kuliah, departemen, pekerjaan. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Notasi entitas adalah seperti ini, kotak saja. Kemudian yang selanjutnya adalah relasi. Relasi menyatakan hubungan antar entitas termasuk terhadap entitas itu sendiri. Rekursif. Jadi kayak proses perulangan. Contoh, entitas seorang pegawai dengan nomor KTP 1 dengan nama Ali memiliki relasi dengan sebuah data di entitas departemen dengan nomor 11 nama personalia. Contohnya adalah seperti pada gambar ini. Jadi Ali dan Amina ini memiliki relasi dengan yang ada di tabel departemen yaitu personalia. Jadi pekerjaan si Ali dan Amina ini adalah seorang personalia. Oke, next. Ini adalah contoh dari ERT atau nantinya yang akan menjadi database. Jadi seperti ini. Ini masih dalam bentuk CDM, konsepnya yang seperti yang di awal-awal tadi itu dijelaskan. Nah, untuk menentukan apakah atribut-atribut ini, yang harus kalian lakukan adalah misalkan kalau di dalam membuat sebuah aplikasi buku, kalian harus mengetahui apa saja yang atribut-atribut yang dibutuhkan dalam buku. Misalkan kayak judul buku, nomor NISBN-nya, terus misalkan kayak penerbitnya, ya, dan lain-lain. Kemudian ini adalah contoh sebuah entitas. Contoh pembuatan entitasnya seperti ini, atributnya seperti ini. Jadi misalkan kayak di sini, departemen. Departemen, sebuah entitas departemen memiliki beberapa atribut yang
merupakan adalah nomor, nama, lokasi, dan jumlah pegawai. Apakah atribut ini bisa ditambahkan atau dikurangi? Itu bisa, tergantung dengan apa yang konsep yang rekan-rekan misalkan rekan-rekan dapatkan itu dari tadi, kayak misal buku itu bisa saja berbeda dengan tiap orang, antar tiap orang. Jadi karena seperti itu atributnya. Kemudian contoh relasi adalah seperti bekerja untuk mengepalai atau bekerja pada, memimpin, dan menanggung. Penulisan relasi ini sebaiknya menggunakan kata kerja, bukan kata negatif atau yang misalkan dikepalai, itu lebih baik dihindari aja. Kemudian untuk atribut pentingnya menjadi 3, super key, kandidat key, dan primary key. Super key sendiri adalah merupakan satu atau gabungan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Ini sangat jarang ditemui sebenarnya. Kemudian kandidat key adalah super key yang jumlah atributnya minimal paling sedikit. Kemudian yang terakhir, primary key adalah kandidat key yang dipilih berdasarkan seringnya dijadikan acuan, lebih ringkas, lebih menjamin keunikan key. Contohnya misal kayak di entitas atau tabel mahasiswa, primary key ini adalah kayak NPM atau NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi karena nomor induk mahasiswa itu secara spesifik itu tiap mahasiswa atau tiap taruna itu berbeda. Jadi NIM itu yang bakalan bisa dijadikan primary key. Kemudian kalau yang kandidat ya misal kayak nama, alamat, ya seperti itulah. Kemudian ini contohnya. Contoh super key. Kemudian untuk kandidat key-nya sendiri seperti ini. Kemudian untuk primary key, yang seperti saya sebutkan tadi, nomor KTP. Ini untuk di contohnya adalah nomor KTP. Kalau yang saya sebutkan tadi adalah nomor induk mahasiswa. Simple atribut ini misalkan kayak suatu entitas hanya memiliki atribut yang jelas, tidak ada pemecahan lagi, misalnya kayak gitu. Kayak seperti ini contohnya adalah pegawai, berisikan nama, alamat, atribut nama, alamat, gaji, kemudian yang di contoh proyek seperti nomor, nama, dan lokasi. Kalau komposit atribut adalah atribut yang dipilah-pilah lagi menjadi subatribut yang masing-masing memiliki makna. Misalkan kayak tadi yang di simple atribut yang ada nama. Nama ini masih bisa dipecah lagi sebenarnya. Kan ada kayak nama depan, nama belakang, atau nama tengah. So kayak gitu. Kemudian untuk notasinya adalah seperti ini. Jadi di dalam atribut bisa ada atribut lagi seperti itu. Kemudian untuk single value atribut merupakan atribut-atribut yang hanya memiliki sebuah nilai untuk sebuah data tunggal. Contohnya adalah relasi mengepalai antara entitas pegawai dengan entitas departemen. Kan ini kayak di dalam sebuah pekerjaan. Tiap orang itu pasti hanya punya satu job desk. Kayak misalkan tadi sih nama Edi buat personalia itu. Seperti itu. Kemudian untuk ini multi-valued attribute merupakan atribut-atribut yang bisa memiliki lebih dari satu nilai yang jenisnya sama dari sebuah data tunggal. Contohnya adalah atribut lokasi pada departemen. Atau kalau contoh lainnya adalah seperti kayak tadi yang dibuatkan oleh Pak Gede yang di jaringan database itu. Seperti itu. Itu
bisa jadi contoh multi-value. Notasinya seperti ini. Kemudian ada mandatory atribut, adalah atribut yang harus berisi data yang ada nilainya, tidak boleh kosong atau not null. Misalkan contohnya adalah sebuah kayak NIM tadi. NIM buat mahasiswa atau taruna itu pasti harus ada. Kalau tidak ada, bisa dipertanyakan. Jadi kayak apakah dia benar-benar dari seorang taruna atau hanya acap-acap gitulah. Contohnya adalah kayak nomor KTP atau nama. Ini selalu tidak boleh kosong. Kalau kayak buat alamat, nomor telepon, email, itu kan bisa kita kosongi, nanti bisa kita tambahkan lagi atau bisa kita rubah kan. Jadi itu kayak sebuah atribut yang nilainya memang bisa berubah-ubah. Terus kemudian atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Contoh, atribut jumlah pegawai pada entitas departemen. Misal kayak gini. Ini contoh lainnya adalah kayak misalkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Seperti itu. Karena pasti bisa saja kan kayak dari mahasiswa itu bisa saja mengambil dari beberapa mata kuliah. Terus entitas lemah adalah entitas-entitas yang keberadaannya tergantung dari relasi terhadap entitas lain. Contoh, entitas tanggungan. Jika misalnya data seorang pegawai tidak ada atau ditiadakan, maka data tanggungan untuk pegawai tersebut tak akan ada. Jadi kalau mungkin di kehidupan sehari-hari teman-teman, misal kayak kalau kalian pernah belanja di e-commerce, kan ada yang kayak check out. Check out itu bakalan muncul ketika teman-teman atau rekan-rekan beli sebuah barang, kemudian langsung diklik check out. Kalau ada diklik check out atau teman rekan-rekan tidak beli barang, entitas itu bakalan tidak ada. Tidak, istilahnya entitas yang bakalan tidak teman-teman gunakan lah. Seperti itu. Notasinya adalah seperti ini. Kemudian adalah foreign key. Foreign key adalah kolom yang diambil dari primary key, entitas lain yang menggunakan hubungan antar dua tabel. Ini misalkan kayak, kalau saya contohkan adalah misalkan kayak mata kuliah dan dosen. Nah, di mata kuliah itu pasti ada yang namanya nantinya bakalan ada primary key. Primary key-nya sendiri adalah dari ID mata kuliah, misalkan seperti itu. Nah, untuk menghubungkan ke buat tabel dosen, itu kan diperlukan sebuah relasi kayak penghubung. Nah, penghubungnya ini bisa kita lakukan dengan menggunakan foreign key ini. Jadi nanti kalau rekan-rekan buat tabel itu, misalkan kayak ini, yang seperti saya sebutkan tadi, mata kuliah dan dosen kan berhubungan. Mata kuliah ini diampu oleh dosen X misalkan. Dosen X itu memiliki ID lah. ID-nya si dosen X ini yang nanti dimasukkan ke dalam menjadi value-nya atau menjadi atribut di dalam tabel mata kuliah. Jadi ini yang disebutkan dengan nama foreign key. Jadi misal kayak gini yang dicontohkan. Kan antara ini kalau dicontohnya adalah pegawai dengan departemen. Karena ini berhubungan si tabel pegawai departemen kayak Adi sama dengan harus merujuk ke personalia. Kan di personalia kan ada kayak nomornya itu. Nomornya itu yang nanti bakalan masuk menjadi kolom baru di tabel pegawai.
Tapi ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama adalah membuat tabel baru yang field-fieldnya berisi primary key kedua tabel. Jadi rekan-rekan bisa buat tabel baru yang berrelasikan dengan dua tabel tadi, mata kuliah dan dosen. Terus teman-teman tarik buat tabel baru, di sana teman-teman narik primary key-nya aja. Hal ini cukup jarang ditemui sebenarnya kalau diimplementasi. Terus primary key di tabel pegawai ditempatkan pula pada tabel departemen. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, itu. Terus kemudian primary yang terakhir, primary key dari tabel departemen ditempatkan pula pada tabel pegawai. Ini di dua tempatnya itu sama-sama diberikan ID-nya. Jadi kayak saya sebutkan tadi, kayak antara mata kuliah dengan tabel mata kuliah dengan tabel dosen. Jadi yang bakal bisa ditarikkan kayak ID dosen itu. Jadi nanti masuk ke dalam membentuk kolom baru di tabel mata kuliah. Itu yang disebut foreign key. Terus ada derajat kardinalitas. Derajat kardinalitas ini adalah yang seperti ini, 1,1 ini yang dimaksudkan derajat kardinalitas. 0,1 terus 1 dan many. Kemudian ini contohnya, contoh dari kardinalitas one to one. Setiap data pada entitas A berhubungan dengan maksimal satu data pada entitas B. Begitu pula sebaliknya, seperti yang kayak tadi itu. Contohnya adalah tabel pegawai dengan departemen. Setiap satu pegawai memiliki satu departemen, itu pasti. Tidak mungkin di dalam dunia ini satu pegawai memiliki banyak departemen. Itu nanti bisa dipertanyakan tentang jabatannya atau seperti apalah itu. Contohnya ini, relasi mengepalai antara entitas pegawai dengan entitas departemen. Kemudian adalah one to many. Setiap data pada entitas A bisa berhubungan dengan banyak data pada entitas B, tetapi data pada entitas B berhubungan maksimal hanya dengan sebuah data di A. Ini contohnya adalah kayak tadi yang dibuatkan Pak Gede. Mahasiswa A bisa mengambil mata kuliah. Sebuah mata kuliah kan sebenarnya bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, itu seperti itu maksudnya. Jadi mata kuliah itu bisa diambil oleh berbagai mahasiswa atau taruna. Contohnya seperti itu. Terus many to one. Many to one ini contohnya adalah dosen dengan mata kuliah. Sebenarnya kan contohnya seperti itu. Bisa saja kan satu dosen itu mengambil dua mata kuliah. Itu saja sudah bisa dimasukkan ke dalam relasi many to one. Kemudian adalah yang terakhir, kardinalitas terakhir, many to many. Ini cukup jarang sebenarnya kalau ditemui kalau dalam pembuatan sistem. Sangat jarang sekali karena kebanyakan rata-rata pasti berhenti di one to many atau many to one seperti itu. Kalau contohnya mungkin yang bisa diambil sih mahasiswa dengan UKM mungkin seperti itulah. Kemudian batasan-batasan atau constraint. Di sini untuk menentukan keberadaan sebuah entitas tergantung pada hubungannya ke entitas lain melalui jenis relasinya. Ada dua jenis. Relasi pertama partisipasi total.
seperti partisi pegawai dalam relasi bekerja untuk memberikan arti bahwa setiap pegawai pasti bekerja untuk departemen atau setiap departemen pasti mempekerjakan pegawai. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah partisipasi sebagian. Partisipasi contohnya adalah partisipasi pegawai dalam relasi mengepalai terhadap departemen. Diberikan arti bahwa tidak setiap pegawai pasti mengepalai departemen. Jadi kayak misalkan kayak Kajur, kepala jurusan itu pasti itu adalah pasti partisipasi sebagian. Kemudian kalau untuk kayak partisipasi total ini mungkin kayak dosen sama mata kuliah itu tadi sih. Kemudian ada derajat relasi minimum, menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar entitas. Notasinya adalah X dan Y. Pada relasi menunjukkan derajat minimum X dan derajat maksimum Y pada sebuah relasi. Partisipasi total dinotasikan dengan memberikan derajat relasi minimum X sama dengan 1. Contoh pada relasi bekerja. Ini contoh penulisan notasinya dari derajat minimum ke maksimum. Dari many to many dengan derajatnya paling derajat tadi sebagian, partisipasi sebagian. Kemudian kalau partisipasi total yang kedua ini 1,n ini. Kemudian untuk ini one to one, tapi notasi one to one ketika partisipasinya adalah sebagian, kemudian yang paling bawah adalah one to one ketika partisipasinya total. Terus macam-macam relasi, ada relasi biner, relasi tunggal, relasi multi entitas, dan relasi ganda. Contoh relasi biner adalah untuk yang menghubungkan antara dua entitas seperti ini, pegawai dengan proyek. Di sini pegawai dengan relasi proyek ini adalah one to many dengan partisipasi total. Kemudian relasi yang terjadi sebuah entitas yang sama. Jadi misalkan di dalam satu entitas itu bisa terjadi relasi terhadap tabel itu sendiri. Misal kayak pegawai A mengepalai pegawai ini, seperti itu. Hubungannya adalah seperti ini. Sebagian pegawai bakal menjadi seorang pemimpin. Tapi seorang pemimpin bakalan mengepalai banyak pegawai. Seperti itu. Ini maksud dari gambar ini. Terus kemudian relasi multi merupakan relasi dari 3 buah entitas atau lebih. Seharusnya dihindari karena akan mengaburkan derajat relasi pada yang ada dalam relasi. Ini jarang sebenarnya. Kalau diimplementasikan secara di dunia nyata itu jarang ditemui, tapi emang ada. Contohnya adalah seperti pada gambar ini. Kayak instruktur, kursus, dan semester. Entitas kursus ini direlasikan dengan menawarkan. Kemudian relasi ganda. Relasi yang jumlahnya lebih dari 1 atau 2 buah entitas. Jadi di antara 2 entitas itu terdapat lebih dari 1 relasi seperti gambar ini. Misalkan kayak pegawai bekerja untuk departemen dan ada pegawai yang mengepalai sebuah departemen seperti itu. Kemudian izin Pak Gede.
Pak Gede. Ini untuk tugasnya diberikan seperti ini atau gimana, Pak? Aruna, ada yang bertanya? Silakan. Mas Miftah, tolong dikasih contoh yang nyata ya, Mas Miftah ya. Contoh buat ERD-nya, Pak. Ya, buat ERD itu dari mana memulainya? Ya, contohnya aja diberikan biar para taruna tahu. Oh, di sini saya pakai coba buka. Sebenarnya ada lagi aplikasi untuk buatkan yang lebih enak lagi, nanti bisa langsung dari CDM ke PDM-nya itu secara otomatis. Cuma karena saya belum install, jadi saya pakai ini aja. Pakai yang sudah ada di web internet. Misalkan kita buat kosongan aja dulu. Mas, tolong nanti dikirim ya ke anak-anak biar bisa diinstal untuk tugas nantinya. Iya. Kalau yang untuk aplikasi yang install misalkan di Windows kalian itu kalian bisa pakai Power Designer aja. Kalau ini Pak yang berhubungan pakai web aja, biar lebih enak aja sih sebenarnya. Kemudian kita buat misalkan seperti ini, sebuah entitas mata kuliah. Kemudian sebuah entitas dosen. Dan ada juga yang namanya pasti entitas seperti itu. Nah, dari tiap entitas ini memiliki yang namanya sebuah relasi. Seperti ini. Kemudian karena tiap relasi itu pasti memiliki nama, kita berikan sebuah nama di sini. Misalkan kayak dosen. Dosen itu adalah nama relasinya pasti mengajar. Dosen mengajar mata kuliah. Dosen mengampu. Baru yang di sini mengajar.
Kemudian untuk yang Taruna di sini pasti mengambil. Jadi Taruna mengambil mata kuliah. Maksudnya seperti itu. Kemudian tadi kayak ada derajat kardinalitasnya. Kalau di sini dosen bisa pola pikirnya seperti ini. Banyak dosen bisa mengambil banyak mata kuliah, bisa, tapi kayak kurang relevan. Jadi satu dosen bisa mengambil banyak mata kuliah. Jadi seharusnya adalah di sini many, derajat kardinalitasnya adalah yang di sini adalah many, n. Ini n sebenarnya bisa kalian ganti. Ini sebuah simbol saja, simbol untuk arti kata banyak. Kemudian ya. Kalau untuk atribut nanti saja ya. Kita buat relasi dulu. Kemudian di sini karena dosen itu tidak semua dosen mengambil sebuah mata kuliah tersebut, berarti sebagian berarti kita ambil 0. Kemudian di sini kita buat lagi kardinalitasnya. Ini di mana tadi one to many, berarti 1. Kemudian partisipasinya itu pasti total karena semua dosen pasti mengambil mata kuliah. Contoh seperti ini. Kemudian misalkan tadi kita buat atributnya untuk dosen adalah seperti misalkan nama, ID dosen, alamat. Ya, seperti ini. Ini contoh membuat atribut. Nah, misal kayak tadi yang misalkan ini contoh ya untuk pembuatan perancangan ERT-nya seperti ini. Ini yang dinamakan CDM, Conceptual Data Management. Kalau yang untuk PDM nantinya tuh atribut ini bakalan masuk ke dalam tabel. Jadi nantinya bakalan yang dijelaskan Pak Gede tadi itu bakalan ada 2 gini. Ini kalau pakai aplikasi Power Designer bakalan bisa langsung di-generate. Buatnya juga teman-teman buatnya bisa lebih mudah sih sebenarnya. Kan kalau di sini ini emang cuma buat berdasarkan pakai kayak misal kayak teman-teman buat flowchart, kalau pernah di semester 1 kemarin pernah buat flowchart, ini web ini lebih spesifik ke situ sebenarnya. Cuma dari untuk kelengkapan pembuatannya bisa kita buat, tapi buatnya total semuanya adalah secara manual.
Apakah ada pertanyaan? Oh ya, kalau teman-teman masih mau pakai yang ini, yang manual, ini teman-teman bisa buka di alamat ini, situs ini, diagrams.net. Ya, Mbak Taruna, tolong diikuti langkah-langkahnya. Kalau belum bisa, silakan ditanya langsung sama Mas Nipta ya. Silakan, Mas Ahmad, Mas Alfian. Kalau belum, jangan malu, ditanyain aja. Monggo dicoba dulu. Salah satu Taruna di share screen, coba bagaimana ini. Silakan, Taruna siapa? Yang mau nyoba siapa? Nanti diajari, jangan malu, jangan takut. Siapa? Taruna siapa? Masa putu terus? Yang lainnya? Dicoba, nanti kalau nggak bisa, nanti bisa ditanyakan. Siapa? Mbak Awalia. Mau nyoba? Mau share screen? Nanti biar diajari sama Mas Miftah. Atau Taruna lainnya? Hobi atau Bravo? Atau apa namanya? Oh, Bravo. Dika atau siapa? Siapa yang mewakili? Ayo di share screen, nanti diajari. Monggo, Taruna Rosi mau nyoba? Mohon izin, Pak. Ya, Imas. Monggo, siapa yang mau? Mohon izin untuk mengulangi, Pak, yang tadi diajarkan Ya, tentang ERD. Mas Miftah nanti di ini ya. Iya, Ya. kurang S. Diagrams.net.
pakai yang device saja. Kan kalau yang di drive kan masih harus masuk akun Google dulu. Di X itu aja, ada X yang, nah itu, device, sampingnya OneDrive itu, atasnya GitLab. Nah. Entitas itu kan bentuknya kotak, square, cari aja yang square. Itu klik aja 2 kali buat mengasih nama. Mohon izin Mas, Klik aja. untuk studi kasusnya apa nih Mas? Kayak tadi aja, kayak saya yang buat itu. Kayak Yang tadi aja. mata kuliah sama dosen itu aja. Mohon izin siap. Taruna aja, itu nggak tahu apa ya, serah mahasiswa. Itu kamu mau buat atribut ah? Mohon izin untuk atributnya ya. Kalau atribut kan itu yang oval, yang sampingnya teks. Atribut itu fungsinya pasti berbeda dengan entitas. Untuk atribut Mas. Ya, yang atribut yang oval itu yang Siap. kalau yang kotak itu pasti jatuhnya nanti entitas. Kamu hapus aja nggak apa-apa. Bisa kok. Backspace atau delete. Kamu yang di general, klik yang oval. Ya, ellipse itu, ellipse sama aja sih oval. Yang tadi yang ellipse yang pojok paling atas kanan itu. Nah,
Mohon izin bertanya Mas, untuk yang Ya. tabel yang arah to many itu saya belum terlalu mengerti. Itu kamu klik yang kayak garis, yang mau tarik garis gitu kan? Ya, garis. Klik. Line, Ya, oke. terus kamu tinggal drag juga bisa sebenarnya. Itu kamu yang biru 2 itu, yang atas. Oh, enggak. Baik lagi. Mohon izin Mas. Kamu tarik aja deh. Yang di dosen, klik tabel dosen. Entitas Tabel dosen, dosen. oke. Nah, itu ke atas kan ada kayak 9 poin biru itu. Dari misal yang dari atas itu. Jangan kamu drag itunya. Yang poinnya. Poin 9 biru itu. Oh ya, Oh, keluar dulu. Jangan diklik dulu. Tuh ngedrag. Jangan diklik maksudnya. oke. Nah, terus coba tarik yang di tengah itu tadi. Nah, itu. Tadi itu. Kayak tadi itu langsung tarik. Oh, bukan. Kamu lah mendekati entitas, bukan? Kamu mendekati entitas yang kotak itu. Nah, itu kan ada kayak egg itu. Nah, itu kamu langsung drag. Klik drag. Nah, ke NIK atau ke mana aja, terserah. Oke. Untuk yang Ya. apa tuh many 1,n itu Mas? Oh, itu kan Belum kamu terlalu buat mengerti. kayak jajar genjang gitu. Buat namakan relasi. Kan tiap relasi pasti ada namanya. Jadi kamu cari yang jajar genjang dulu di general itu. General. Nah, ya diamond itu, diamond. Tadi, yang diamond tadi itu. Yang diamond, yang wajib. Wajib. Nah, ini tadi itu. Yang ini Mas. Sampingnya, samping kanan. Oh, kiri itu, kanan. Nah, Diamond. di drag aja, taruh di tengah-tengahnya antara kotak dosen Taruna, entitas itu. Kamu klik terus di drag aja ke tengahnya. Klik dulu. Diklik dulu diamondnya. Diamondnya itu diklik dulu, terus di drag atau diklik 2 kali biar muncul. Kalian pernah saya kasih tugas untuk membuat analisis sistem itu? Sudah dibuat? Pak Putu udah buat yang itu? Taruna Putu? Itu kan per kelompok ya? Siap, sudah Pak. Mana bisa Yang kelompok Pak. dipresentasikan nggak? Bisa dipresentasikan nggak? Bisa diperlihatkan nggak? Siap Pak.
Mohon izin Pak, filenya ada di teman saya. Ya, monggo. Siapa? Silakan. Siap, Nadia Pak. Nadia. Mohon izin, siap. Ya, ini dipresentasikan, dibaca aja, enggak apa-apa. Mohon izin Pak untuk share screen Ya, tugas kelompok. silakan. Jadi ya, dibaca. Silakan. Siap Pak. Analisis sistem informasi belanja online. Mohon izin kelompok 2 akan mempresentasikan yang beranggotakan 3 orang, Hidayatul, Nadia, dan Putu. Yang pertama, identifikasi masalah. Permasalahan yang terjadi pada belanja online, yaitu perubahan harga yang beranjak naik disebabkan karena adanya sejumlah biaya tambahan yang tidak disertakan pada harga awal. Yang kedua, produk dari aktivitas belanja online kerap terbentur dengan mutu yang tidak baik. Yang ketiga, sistem yang canggih pada suatu waktu dapat membuat kesalahan. Yang keempat, sejumlah orang tergolong sungkan belanja online karena sanksi pada keamanan yang dihadirkan selama transaksi. Yang kelima, kekhawatiran pembeli akan proses pengiriman saat belanja online. Yang keenam, kadang barang yang diinginkan tidak sesuai dengan produk yang digambarkan di etalase toko online. Yang kedua, analisis sistem. Salah satu faktor yang membuat sejumlah orang berbelanja online adalah harga produk yang langsung bisa diketahui dan dapat dibandingkan. Karena sudah mengetahui harga yang sebenarnya, calon pembeli bisa dapat langsung mengambil keputusan. Tapi kemudahan ini terkadang jadi gerbang masalah, sebab pajangan harga yang dikira murah dapat tiba-tiba menjadi mahal ketika calon pembeli memproses pembayaran. Perubahan harga yang beranjak naik ini disebabkan karena adanya sejumlah biaya tambahan yang tidak disertakan pada harga awal. Maka diperlukan analisis rincian biaya yang tertera pada keranjang belanja sesuai dengan
bila dilihat saat memilih produk terkait. Yang kedua, produk dari aktivitas belanja online kerap terbentur dengan mutu yang tidak baik. Alasannya sederhana, wujud fisik produk yang dipilih tidak benar-benar diperhatikan oleh juga tidak berkesempatan menjalankan kontrol mutu terhadap produk terkait. Tapi seiring perkembangannya, pihak pedagang semakin didorong untuk memastikan mutu jualannya yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi yang terbentuk dari tampilan gambaran visual di etalase digital mereka, sehingga pembeli harus memprioritaskan produk yang akan dibeli secara detail. Yang ketiga, sistem pembayaran belanja online di masa kini semakin canggih. Anda tidak perlu lagi harus mengirimkan uang melalui ATM untuk merampungkan pembayaran. Kini sejumlah toko online menyediakan pilihan pembayaran dari kartu debit hingga dompet digital yang semakin luas ekosistemnya. Tapi sistem yang canggih pada suatu waktu dapat membuat kesalahan. Pemicu kesalahan ini biasanya ada dua, karena teknis dan non-teknis. Faktor teknis internet yang kurang baik dan berupa sistem situs pembayaran yang belum sepenuhnya siap. Jadi solusinya yaitu memastikan dan memeriksa kembali status koneksi internet serta lakukan pengecekan ganda pada tagihan sebelum memproses pembayaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karin. Mohon izin melanjutkan. Sejumlah orang tergolong sungkan belanja online karena sanksi pada keamanan yang dihadirkan selama transaksi. Dan hal ini sejatinya memang benar karena pihak-pihak tidak bertanggung jawab turut menggunakan platform toko online untuk melancarkan tindak kriminal seperti penipuan. Cara mengatasi masalah ini yaitu langkah pertama, yakni dengan mengidentifikasi validitas penjual. Cara lain yakni dengan mengecek riwayat digital si penjual di internet. Riwayat digital ini dapat ditemukan di media sosial yang bersangkutan. Satu perkara yang juga ditakutkan orang saat berbelanja online yakni tentang pengiriman. Apakah barang yang dipesan akan segera dikirim? Atau yang terburuk, bagaimana bila ternyata pesanannya tidak pernah sampai ke alamat? Mohon izin, next, bawah. Ke alamat yang dituju, kekhawatiran semacam ini bisa diminimalisir dengan proaktif memantau sistem pelacakan yang tersedia dalam platform e-commerce maupun perusahaan logistik terkait. Masalah belum akan berhenti meski barang yang diinginkan sudah sampai ke tangan Anda. Kadang barang yang diinginkan tidak sesuai dengan produk yang digambarkan di etalase toko online. Ketika mendapati hal ini, konsumen berhak mengembalikan barang terkait untuk kemudian diganti barang yang seharusnya ataupun dana transaksi dikembalikan ke pembeli. Proses cara pengambilan barang agar tidak menimbulkan masalah baru yaitu dengan hal pertama yang harus Anda pastikan yakni memastikan struk alias catatan belanja ada pada Anda. Langkah selanjutnya pastikan Anda menjelaskan alasan pengambilan secara logis dan rinci. Kemudian pastikan Anda mengembalikan barang dalam periode waktu yang telah ditentukan. 3. Analisis kebutuhan. 1. Kebutuhan data. Data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah data penjual. Data penjual terdiri dari nama penjual, alamat, jenis kelamin, telepon, email, nama toko. Data pembeli terdiri dari nama pembeli, alamat, jenis kelamin, telepon, email. Data barang terdiri dari nama barang, jenis barang, ukuran, warna. Data biaya terdiri dari data pembeli, total harga. 2. Kebutuhan fungsi atau proses, yaitu 1. Download aplikasi belanja online di Play Store atau App Store. 2. Buka aplikasi. 3. Klik ikon LUF atau kaca pembesar pada bagian atas untuk mencari barang yang ingin Anda beli. 4. Order barang belanja yang Anda inginkan. Yang terakhir, yang kelima yaitu daftar pustaka.
https://kumparan.com price group 6 masalah umum yang terjadi ketika belanja online beserta solusinya. Mohon izin, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada Mohon salah izin, kata, sudah, kami Pak. minta maaf. Mohon izin untuk Hida, laptopnya terkendala koneksi, Pak. Tunggu sebentar ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Taruna yang lainnya? Satu lagi. Taruna yang lainnya, silakan didemokan, dipresentasikan salah satunya. Mohon izin, Bapak. Pak. Mohon maaf, saya harus satu rapat, satu harus barusan saya harus berbicara di dalam rapat, jadi agak dihentikan. Yang satunya lagi siapa yang ingin memberikan? Nanti
akan saya kaitkan ini dengan ERD yang saya akan tugaskan. Nah, seperti tadi yang kelompoknya Mbak Nadia, itu kan apa namanya, sistem informasi penjualan online ya. Siap ya, Pak. Nah, itu kan luas sekali. Kalau kalian nanti buat ERD-nya itu, maka akan menjadi banyak ya, banyak ERD-nya. Nah, akan tetapi kalian bisa membuat ERD-nya itu jangan diambil keseluruhan, tapi satu bagian. Tadi yang di awal Mbak Nadia menjelaskan proses pembayaran, proses pembelian, terus proses nanti ada banyak proses di situ. Ambil salah satu proses itu untuk dibuat ER diagramnya, gitu loh. Nah, jadi kalau kalian, makanya saya ingin presentasi, kalian mau ambil apanya nanti untuk, nah ini tugas yang saya berikan kemarin itu masih ada kelanjutannya, gitu loh. Masih ada kelanjutannya. Nah, ini kalian membuat ERD-nya, nanti ada kelanjutannya membuat tabel-tabelnya. Tabel-tabelnya seperti apa nanti yang efisien untuk sistem informasi pembelian secara online. Nah, seperti itu. Nah, itu makanya saya memberikan tugas, saya diamkan aja tugas itu dulu, karena akan berhubungan dengan yang ini. Nah, tugas ERD, ya, ERD yang tadi itu sebenarnya itu bisa mengambil dari kasusnya yang sudah kalian kerjakan, seperti itu. Nah, yang saya kirim kalau kalian bisa lihat di halaman berapa yang saya kirim, 14 yang barusan saya kirim itu, bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat ER diagram. Ya. Mas Miftah? Mas Miftah? Iya, Pak. Bisa di ini, Iya, Pak. ini saya kasihkan, bisa dijelasin halaman 14 tuh, diulangi lagi. Ini yang saya kirim lewat PA. Halaman 14. Ternyata tidak bisa ya, mendengarkan satu, terus menjelaskan, telinga mendengarkan dari rapat lain, saya harus menjelaskan ini, ternyata memori nggak mencukupi. Bukan yang itu, Mas. Yang ini, Pak. Bukan yang satunya. Yang saya kirim WA itu. Buka yang baru. Buka yang baru, Mas. Sudah, Mas. Masih loading. Oh ya. Ini, Pak.
yang ini, Pak. Izin Pak Udin. Oke. Saya jelaskan tahap pembuatannya aja ya secara langsung, pembuatan diagram IR entitas relation-nya. Langkah-langkah teknis yang diambil dalam menghasilkan ERT. Yang pertama, mengidentifikasi atau menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat. Misalkan kayak tadi yang dipresentasikan tadi, yang buat penjualan online. Misalkan kita ambil saja bagian entitasnya itu adalah toko, terus customer, sama barang. Udah, 3 entitas itu aja. Jadi nggak perlu kita identifikasi terlalu seperti, misalkan terlalu seperti benar-benar seperti penjualan online. Yang emang kalau kalian ambil yang itu terlalu luas karena nanti banyak entitas, terus bakalan pusing sendiri karena emang terlalu banyak. Jadi untuk tahap yang di awal-awal ini untuk belajar, dibuat yang simpel-simpel aja kayak tadi itu. Kayak diambil sebagian, misal kayak toko, barang, sama customer. Terus yang kedua, menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Jadi kayak tadi, misalkan toko. Kita buat saja, kan umumnya di toko itu, kalau di toko itu pasti ada nama toko. Terus mungkin juga nantinya ini dihubungkan dengan barang, pasti bakalan kalau kalian tarik aja ID dari tabel atau entitas barang. Kemudian bisa saja stok barang, kalian itu bisa saja ambil juga lagi. Jadi kalian bisa saja tambahkan stok itu dalam masuk ke dalam lebih cocoknya kalau stok lebih cocok ke entitas barang ya. Itu simpelnya buat aja nama, alamat, gitu aja sih. Terus sama ID. ID itu harus pasti ada. Soalnya tiap entitas wajib mempunyai primary key. Jadi kalau buat gampangannya ya ID itu sih, ID toko, ID barang, ID customer, seperti itu. Terus yang ketiga kayak mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key. Yang seperti kayak tadi saya bilang itu yang di toko. Di toko itu kan pasti ada barang. Kalian tarik aja relasinya ke barang, dimasukkan, tambahkan satu kolom lagi di entitas toko itu, atau atribut lah, tambahkan atribut, satu lagi atribut yang berisikan, yang berisikan ID dari barang tersebut. Itu aja sih. Itu sudah cukup sebenarnya. Terus kalau untuk menentukan derajat atau kardinalitas relasi, ya itu sih, kalian harus coba-coba buat dari, misalkan kayak toko bukan toko, barang ke customer.
Misalkan kalau barang ke customer itu pasti banyak customer, apakah akan membeli banyak barang belum tentu. Jadi jangan pakai many to many kalau gitu. Terus turunkan lagi. Jadi many to one. Banyak customer membeli satu barang. Mungkin nggak? Mungkin kan? Karena mungkin bisa saja kalian ambil ini. Atau coba lagi dibalik yang one to many. Apakah satu customer akan membeli banyak barang? Ini juga mungkin. Jadi sebenarnya kalau gini paling enak yang mana menurut kalian serawis. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan kenapa memilih itu, kenapa memilih many to one, kenapa one to many gitu. Terus kemudian kalau untuk yang partisipasi total atau menentukan partisipasi total atau sebagian, coba aja teman-teman berpikirnya seperti ini. Apakah semua barang itu pasti dibeli oleh customer? Otomatis enggak kan? Enggak, belum tentu lah, bukan enggak mungkin, belum tentu. Jadi yang pasti adalah partisipasi sebagian, karena sebagian barang pasti akan dibeli. Jadi seperti itu. Terus kemudian apakah kalau dibaliknya itu apakah customer pasti akan membeli barang? Kalian bisa saja sebut ini partisipasi total karena emang kalau ke e-commerce, pasti customer pasti cari barang yang emang dibutuhkan sama si customer tersebut. Jadi bisa saja kalian jadinya partisipasi total. Soalnya kan pasti customer pasti beli barang gitu. Terus kalau melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif ini, oke. Ini kayak tadi itu sini, misalkan kayak di customer itu nama itu kan bisa dibagi sih. Itu aja sih. Buat aja tambahkan, tarik lagi, tambahkan atribut gitu yang dari nama. Itu sih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Teman-teman Taruna? Mohon izin cukup, Pak. Cukup? Ya, kalau cukup, saya akan akhiri kuliah ini. Jangan lupa tugasnya ya. Nanti kalau saya tanya seperti tadi, itu tugasnya udah langsung dikerjakan, udah langsung bisa tidak menunggu, langsung sudah bisa dipresentasikan gitu. Nah, tujuannya adalah saya hanya satu. Tujuannya kalian agar bisa nyambung dari tugas 1, tugas 2 dan sampai dengan nanti terakhir sistem informasi manajemen ini akan membuat suatu tugas untuk membuat atau merancang daripada suatu sistem. Ya. Ada pertanyaan?
Ya, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah ini. Ya, mohon izin untuk mengakhiri atau menutup Zoom meeting ini. Ya, saya sampaikan selamat sore, salam sehat selalu. Ya, jaga kesehatan kalian. Ya, mudah-mudahan semester depan Selamat sore, Pak. kita ketemu secara langsung. Ya. Saya kira, Siap, Pak. Pak, terima kasih. Ya, Pak. Mohon izin Terima kasih, Pak. Mohon izin terima kasih, Pak. Mohon izin, terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.